Kami sadari Tuhan bahwa kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Anugerah-Mu, rahmat-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan kalau kami boleh ada hingga saat ini, kami pun menyadari ini merupakan rahmat Tuhan yang indah buat kami. Kami bersyukur kami boleh disatukan, meskipun melalui media online, untuk kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah segala pujian penyembahan kami menyukakan hati-Mu. Kini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami melalui hamba-Mu, Kau urapi hamba-Mu, Kau layakkan hamba-Mu untuk menguraikannya, dan Kau mengurapi setiap kami yang menerima kebenaran firman-Mu. Kau memampukan kami untuk kami boleh memahaminya. Lebih dari itu Tuhan, mari mampukan kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ada sukacita? Amin. Kita bersyukur siang ini boleh disatukan meskipun melalui media online. Ini ngomong-ngomong suara saya cukup kedengaran jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13. Keluaran pasal 13, mari kita sama-sama melihat ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Nah, Bapak Ibu Saudara, siang hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama belajar satu hal, bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang berjalan penuh keyakinan, gitu ya. Mari kita lihat sama-sama. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan ayat 22. Kita baca sama-sama bagian itu. 1, 2, 3. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagian ini menarik sekali untuk kita renungkan sama-sama. Bagaimana di dalam perjalanan hidup kita, kita boleh jalani hidup ini dengan penuh keyakinan. Bapak Ibu Saudara, saya seringkali sampaikan begini, seseorang yang memakai pakaian atau khususnya yang kaum wanita kalau dandan dengan rambutnya yang udah nyalon, udah di-blow segala macam, orang kalau dia yakin akan penampilannya itu akan sangat berbeda dengan orang yang nggak merasa yakin dengan penampilannya. Setuju? Karena kalau orang yakin dengan penampilannya, ketika dia berjalan, dia kelihatan pede banget. Pede banget. Beda sama orang yang ketika, dalam tanda petik bahasanya anak remaja, saltum. Salah kostum. Dia nggak pede. Orang yang nggak pede akan sangat berbeda. Begitu pula ketika kita jalanin hidup. Kita jalanin hidup ini kita punya keyakinan sama kita yang isinya nggak yakin. Akan sangat berbeda. Kalau kita jalanin hidup ini kita nggak punya keyakinan, maka kita jalanin hidup dengan penuh ketakutan, kekhawatiran, kekhawatiran. Nah, mari kita belajar melalui bagian ini, bagaimana supaya di dalam perjalanan hidup kita, apapun masalah yang kita hadapi, apapun pergumulan yang kita alami, kita boleh tetap menjadi orang-orang yang punya keyakinan. Amin. Ada 5 hal yang ingin saya bagikan. Saya rindu sekali bagian ini jadi berkat, tangkap message-nya, jadikan rema, Bapak Ibu Saudara. Apapun masalah yang kita alami hari-hari ini, mari tetap punya keyakinan. Tetap punya kekuatan. Nah, hal yang pertama, coba kita lihat. Di dalam Keluaran pasal 3, ayat yang ke-7. Kita lihat bagian itu. Keluaran pasal 3, ayat yang ke-7. Di dalam bagian itu dikatakan,
Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Itu tolong digarisbawahi. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka. Itu tolong digarisbawahi lagi. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Amin. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita jalanin hidup ini di tengah pergumulan yang kita hadapi, di tengah permasalahan yang kita hadapi, lepas dari konteks pandemi yang sedang terjadi. Tapi tiap-tiap kita ini kan ngalamin pergumulan yang berbeda-beda. Kita ngalamin masalah yang berbeda-beda. Bagaimana kita jalani kehidupan kita di tengah-tengah permasalahan kita, kita boleh jalani kehidupan ini dengan penuh keyakinan. Hal yang pertama, kita perlu sadari, Allah tahu penderitaan kita. Allah tahu setiap pergumulan yang kita hadapi. Bahkan firman Tuhan katakan dengan jelas sekali, aku telah memperhatikan dengan sungguh. Tuhan bukan cuma tahu, tapi Tuhan memperhatikan dengan sungguh. Tuhan peduli, Tuhan care banget sama kita. Mungkin ada orang yang ketika kita minta doakan, lupa doain. Mungkin ketika kita ngomong sama teman, doain gue dong, gue lagi punya masalah. Ada orang yang mungkin lupa doain kita. Tapi perlu kita sadari, Tuhan perhatikan dengan sungguh. Tuhan peduli akan setiap permasalahan kita. Bahkan dikatakan di dalam bagian itu, Tuhan mendengar seruan bangsa Israel karena pengerah-pengerah di Mesir. Tuhan juga dengar semua doa kita. Saya nggak tahu pergumulan apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Beban berat apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Tapi yakini, imani bahwa Tuhan tahu penderitaan kita. Amin. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Ini yang pertama. Allah tahu penderitaan bangsa Israel, Allah juga tahu penderitaan kita. Bisa jadi di depan orang lain, kita seakan-akan bisa mengcover semua permasalahan kita. Kita bisa mengcover semua pergumulan kita. Sepertinya kita bisa, sepertinya sih everything's okay. Tapi bisa jadi hati kita saat ini sedang menjerit. Hati kita hari ini bisa jadi sedang menangis. Tapi Tuhan tahu penderitaan setiap kita. Tuhan tahu setiap pergumulan kita. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat Keluaran pasal 3 ayat yang ke-8. Di situ ada hal yang menarik yang kita bisa ambil sebagai poin bagi kehidupan kita ini. Di dalam pasal 3 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka. Ini tolong digarisbawahi ini. Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan, ini yang penting lagi, menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu tolong digarisbawahi. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Apa yang kita bisa belajar melalui bagian ini? Ini poin yang kedua. Mengapa kita jalanin hidup ini, kita mesti tetap punya keyakinan, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya Tuhan tahu segala penderitaan kita, tapi hal yang kedua, Tuhan juga merancangkan sesuatu yang baik buat setiap kita. Firman Tuhan katakan jelas sekali di dalam ayat yang ke-8. Tuhan mau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, keluar dari segala penderitaan mereka, keluar dari segala penindasan yang mereka alami. Tuhan mau bawa mereka ke tanah Kanaan, yang dikatakan negeri yang penuh berlimpah susu dan madu, negeri yang dipenuhi berkat. Nah, ini yang perlu kita sadari. Apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita tetap tanamkan di pikiran dan di hati kita. Tuhan merencanakan sesuatu yang baik. Tuhan tetap merancangkan sesuatu yang baik buat kita. Mungkin hari-hari ini dalam tanda petik, yang nampak di depan mata kita seakan-akan nggak baik. Yang nampak di depan mata kita seakan-akan sesuatu yang nggak mengenakan. Tapi Bapak Ibu Saudara, percayalah, Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang baik. Saya kalau di gereja, saya suka tanya,
Di gereja atau di persekutuan waktu saya khotbah saya suka tanya, siapa di antara Bapak Ibu yang mau diberkati Tuhan dengan kelimpahan, mau menjadi seperti Yusuf, jadi orang kedua di Mesir? Jemaat seringkali langsung mengacungkan tangan. Tapi ketika saya tanya, siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang mau seperti Yusuf juga, masuk sumur dulu, masuk penjara dulu, artinya ngalamin sesuatu yang nggak enak dulu. Jemaat seringkali bilang, oh nggak mau Pak Sam, kalau bisa jangan. Lo tolong diingat Yusuf untuk sampai di istananya Fir'aun, untuk sampai jadi orang kedua di Mesir, Yusuf ngalamin perjalanan yang nampaknya nggak enak. Yusuf mesti ngalamin masuk sumur, dibenci saudaranya, dijual, ngalamin fitnahan dari istri Fir'aun, sampai masuk ke penjara. Sepertinya nggak fair. Kok sepertinya hidupnya benar, tapi kok Tuhan nggak bela? Kok kayaknya nggak fair banget? Kok kayaknya Tuhan nggak adil banget? Tapi itulah bagian dari prosesnya Tuhan. Sampai Yusuf jadi orang kedua di Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara, bisa jadi hari-hari ini yang kita alami, dalam tanda petik, kita sedang berada seperti Yusuf, berada di sumur itu. Mungkin bisa jadi kita sedang mengalami seperti Yusuf, ngalamin fitnahan istri Potifar. Mungkin bisa jadi kita sedang ngalamin kehidupan seperti di penjara itu. Rasanya nggak enak, kok kayaknya Tuhan nggak bela. Tapi percayalah, Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang baik. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu Saudara melihat dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-50, ayat 20, Yusuf itu bisa melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Itu momentum Yusuf bisa balas dendam. Saudara-saudaranya tinggal disikat habis sama Yusuf. Itu momentumnya. Tapi Yusuf berkata apa? Sudahlah. Kamu merancang sesuatu yang buruk. Kamu mereka-rekakan sesuatu yang buruk. Tapi Tuhan pakai kok semuanya itu. Jadi sesuatu yang baik. Kira-kira kalau saya terjemahkan ke bahasa bebas, Yusuf berkata begitu. Yusuf mampu melihat sebuah penderitaan dalam kehidupannya, sebuah perjalanan yang nggak enak dalam kehidupannya. Yusuf mampu melihat dari sudut pandang Allah. Bahwa Allah sedang merencanakan sesuatu yang baik. Bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi keluarga besarnya. Yakini imani Bapak Ibu Saudara, begitu pula dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini, Tuhan merancangkan sesuatu yang baik. Amin. Dan yang ketiga, apa yang kita bisa belajar? Coba kita kembali ke Keluaran pasal 13. Keluaran pasal 13, kita lihat sama-sama bagian itu. Keluaran pasal 13, ayat 17 dan 18. Nah, ini ada yang menarik yang bisa kita renungkan, yang bisa kita pelajari sama-sama Bapak Ibu Saudara. Keluaran pasal 13, ayat yang ke-17 dan 18. Nah, di dalam bagian itu dikatakan, setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Itu tolong digarisbawahi itu. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal. Itu tolong digarisbawahi itu. Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi, ini yang menarik, Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Ini poin yang ketiga. Mengapa kita jalanin hidup, kita mesti tetap jalani hidup ini dengan penuh keyakinan. Yang ketiga, karena Allah mengenal siapa kita. Allah mengenal umatnya. Allah mengenal bahwa bangsa Israel, mereka 400 tahun ngalamin penindasan. Mereka hidup sebagai budak. Boleh dikatakan kalau umurnya orang rata-rata 70, ini udah 5 generasi. Ini masuk generasi ke-6, Bapak Ibu Saudara. Anda bisa bayangkan lahir udah jadi budak. Anaknya jadi budak, cucunya jadi budak, buyutnya jadi budak. 5 generasi, masuk generasi ke-6 kalau rata-rata orang umurnya 70. 400 tahun mereka hidup jadi budak. Mentalnya mental budak. Bukan mental pejuang, bukan mental orang yang siap berperang. Mereka nggak prepare untuk itu. Tuhan tahu. Tuhan tahu.
Bapak Ibu sekalian, kalau seumpama Anda melihat di peta ya di Google, Anda klik gitu, dari Mesir sampai ke Kanaan, harusnya jalan yang paling dekat sekarang boleh dikatakan kayak jalurnya pesawat gitu. Itu yang paling dekat itu kurang lebih cuma 425 kilo. Dari Kairo Mesir ke Kanaan. Yerusalem gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara itu kalau lurus, tetapi kalau seumpama mereka jalan lurus seperti itu akan melewati satu daerahnya orang Filistin. Itu kalau yang di pinggir pantai itu ya sekarang yang hebohnya dengan Gaza itu ya Bapak Ibu Saudara, itu wilayahnya orang Filistin. Nah, jadi Tuhan nggak bawa mereka lewat sana. Tuhan bawa mereka turun. Kalau Anda lihat di Google Map, Tuhan bawa mereka turun, kemudian berputar naik lagi. Melewati padang gurun itu, Bapak Ibu Saudara, itu kurang lebihnya 750 kilo. Nah, Tuhan bawa mereka lewat padang gurun, melewati Laut Teberau itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu bahwa ketika melewati padang gurun itu, Tuhan tahu mereka mampu. Tuhan tahu kekuatan mereka, Tuhan tahu keterbatasan mereka. Begitu pula kita. Kalau hari-hari ini kita diizinkan sama Tuhan melewati padang gurun kita. Kalau hari-hari ini kita diizinkan sama Tuhan melewati lembah-lembah pergumulan kita, percayalah bahwa Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan itu kenal siapa kita. Firman Tuhan katakan jelas sekali di dalam surat Korintus bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami pencobaan yang biasa, nggak melebihi kekuatan manusia. Ketika Tuhan izinkan permasalahan itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan tahu bahwa kita itu mampu. Tuhan izinkan bangsa Israel melewati padang gurun, Tuhan tahu bahwa melewati padang gurun bangsa Israel mampu. Tuhan nggak izinkan lewat daerahnya orang Filistin karena bangsa Israel nggak siap untuk berperang di situ. Bapak Ibu Saudara, ini yang sering kali saya sampaikan pada jemaat. Jangan kita menyerah terhadap masalah. Berserah kepada Allah betul. Tapi menyerah terhadap masalah, jangan. Karena apa? Ketika Tuhan izinkan masalah itu terjadi, Tuhan kenal siapa kita. Tuhan tahu bahwa kita mampu. Amin. Ini hal yang ketiga. Ini hal yang ketiga. Allah kenal siapa kita. Allah mengenal setiap umatnya. Tiap-tiap kita diizinkan ngalamin masalah berbeda-beda. Karena apa? Kapasitas kita berbeda-beda. Kemampuan kita berbeda-beda. Tuhan juga tahu segala keterbatasan kita. Ini hal yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, masih kuat? Kalau nggak kuat, kita tutup dalam doa. Masih kuat ya? Nah, ini soalnya jam-jam penuh pencobaan ini, Bapak Ibu Saudara. Hati-hati, lebih lagi kalau udah makan siang gitu. Aduh, ini benar-benar pergumulan pribadi. antara memperhatikan firman sama mengaminkan sebelum selesai khotbah, Bapak Ibu Saudara. Hati-hati banget ya. Yang keempat. Kita lihat di dalam Keluaran pasal 13 ayat 21 dan 22. Keluaran pasal 13 ayat 21 dan 22. Nah, ini juga hal yang menarik untuk kita sama-sama renungkan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Itu tolong digarisbawahi. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Apa yang kita bisa renungkan? Apa yang kita bisa pelajari? Dan mengapa kita jalanin hidup ini tetap kita mesti punya keyakinan, Bapak Ibu Saudara. Ini yang keempat. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu Saudara, melewati padang gurun, di padang gurun itu kalau siang panas banget. Tapi kalau malam dingin banget. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu rekan-rekan yang pernah ke Israel, kalau di padang gurun itu siang panas minta ampun. Lebih lagi kalau kita perginya di bulan Juni, Juli, Agustus itu ya udah wassalam deh. Kalau mau keliling dari satu gereja ke gereja lain,
Wah, itu panasnya minta ampun itu. Tapi kalau malam di padang gurun itu dingin sekali. Nah, kalau Tuhan izinkan bangsa Israel melewati padang gurun itu, Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan. Tuhan tahu persis apa yang mereka perlukan, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, waktu siang yang seharusnya panas terik, tapi Tuhan sediakan tiang awan. Jadi suasananya kayak hari ini. Saya nggak tahu di tempat Bapak Ibu Saudara, hari ini mendung-mendung nggak? Kalau di BSD sih kayaknya mendung banget nih. Bupingkan kayaknya manggut-manggut mendung banget ya tempatnya Ya, Bupingkan. Batavia mendung. Bro Jimmy, tempatnya Bro Jimmy gimana? Mendung juga nggak hari ini? Mendung juga ya? Tadi bilang 2 hari hujan terus gitu ya. Loh, ini juga yang perlu kita sadari. Bangsa Israel ketika melalui padang gurun, suasananya mestinya panas terik. Tapi Tuhan sediakan tiang awan. Jadi enak kayak mendung-mendung, jalanin siang itu nggak terlalu terik banget. Ketika malam harusnya dingin, harusnya gelap. Tapi ternyata Tuhan sediakan tiang api. Bukan hanya menerangi perjalanan mereka, tapi juga memberikan kehangatan buat mereka berjalan. Dan di ayat tadi yang kita baca, ayat 21 dan 22 dikatakan, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Begitu pula dalam kehidupan kita. Waktu kita diizinkan ngalamin masalah, waktu kita diizinkan melewati padang gurun kita, pergumulan-pergumulan kita, masalah-masalah kita, yakini imani Bapak Ibu Saudara, ada tiang awan dan tiang apinya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita dimampukan untuk tetap menjalani kehidupan ini. Meskipun masalah boleh ada, tapi tiang awan dan tiang apinya Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Tuhan tahu kok kebutuhan kita. Ya, saya nggak tahu kemarin saya sempat sharingkan apa nggak waktu sharing firman yang terakhir di PD ini bahwa ya saya ketika ngalamin kecelakaan bulan Maret kemarin, awal Maret, ketika ngalamin kecelakaan benar-benar saya udah sampai nggak bisa mikir lagi Bapak Ibu Saudara. Ketika ngeletak di pinggir jalan habis diangkat sama orang-orang itu saya lihat betis saya udah kayak gitu, kaki udah nggak kuat ngangkat, cuman jari-jari kaki aja yang masih bisa gerak. Saya pikir wah patah ini. Udah agak bengkok kayak begitu. Ternyata Bapak Ibu Saudara, saya cuma bisa doa di pinggir jalan. Tuhan, aku nggak tahu lagi mesti gimana. Aku udah nggak tahu lagi. Tapi aku nggak mau marah, nggak mau protes, nggak mau bersungut-sungut. Aku yakin Tuhan pasti punya rencana yang baik. Tapi kalau ngomongin bingung sebagai manusia, saya pun juga bingung Bapak Ibu Saudara. BPJS nggak ada, asuransi udah kita tutup. Saya sama istri kita punya uang cuma 500.000. Tapi kalau sampai detik ini, biaya rumah sakit semuanya bisa tercover. Bahkan untuk rawat jalan, segalanya Tuhan sediakan sampai detik ini. Bapak Ibu Saudara, yakini imani, apapun yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Ketika kita menghadapi pergumulan kita, Tuhan tahu bagaimana menjawab segala kebutuhan kita. Amin. Yang kelima, yang terakhir. Nah ini kalau bicara terakhir, mukjizat terjadi. Kuasa Tuhan dinyatakan, yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan, begitu kan? Duduk miring langsung ditegakkan gitu ya. Dan di hati jemaat penuh sukacita serta berkata haleluya, khotbah cepat selesai. Gitu kan? Yuk kita lihat yang kelima. Yang kelima, di dalam pasal 14 kita lihat ayat 30 dan 31. Keluaran pasal 14 ayat 30 dan 31. Nah, di dalam bagian itu dikatakan, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Amin. Ini yang kelima, Bapak Ibu Saudara. Kenapa waktu kita jalani hidup kita, kenapa waktu kita jalani kehidupan sehari-hari kita di tengah-tengah segala permasalahan yang kita hadapi, kenapa kok kita mesti tetap penuh keyakinan? Yang kelima, karena Allah sanggup menolong kita.
Konteks bagian ini, kalau Anda membaca pasal 14, mulai ayat 1, 2, dan seterusnya. Bangsa Israel ini sama Tuhan disuruh balik ke satu titik, yang namanya Pihahirot, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan bicara sama Musa, Musa suruh bangsa itu berkemah di Pihahirot. Dan ketika disuruh berkemah di situ, ternyata apa? Tuhan izinkan Fir'aun dan juga tentaranya mengejar orang Israel. Ketika bangsa Israel melihat Fir'aun dan tentaranya mengejar mereka, bangsa Israel marah sekali sama Musa. Mereka komplain sama Musa. Mereka bilang sama Musa, apa nggak ada kuburan di Mesir? Lu bawa kita cuma untuk mati di sini. Mereka marah sekali sama Musa. Dan akhirnya mereka juga ngomong sama Musa, kalau saya terjemahkan ke bahasa bebas ya, mereka bilang sama Musa, kita kan udah ngomong bolak-balik, udahlah jangan ganggu kita, udah biarin deh. Kita kerja jadi budak, ya udah biarin deh. Dalam tanda petik, yang penting aman, gitu aja. Tapi rupanya apa? Musa berkata, jangan takut. Orang Mesir yang sekarang kamu lihat, nggak bakalan kamu lihat lagi. Dan rupanya apa? Tuhan nyatakan kuasanya, Tuhan nyatakan mukjizatnya. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita sadari, kadang-kadang dalam hidup kita, Tuhan izinkan kita menghadapi situasi seperti bangsa Israel di Pihahirot. Situasi yang kepepet. Lihat sebelah kiri laut, sebelah kanan orang Israel. Rasanya kepepet. Rasanya, waduh, nggak bisa kemana-mana lagi deh Tuhan. Kayaknya kejepit banget, kayaknya kepepet banget. Pernah nggak sih kita ngalami kondisi yang benar-benar kita nggak mampu lagi mikir, Bapak Ibu Saudara. Kepepet banget rasanya. Tapi percayalah, ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, yakini, imani, Allah kita bukanlah Allah yang mati. Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong kita. Biarlah 5 hal ini boleh jadi berkat, jadi kekuatan buat kita. Mengapa kita jalani kehidupan ini, kita mesti jalani dengan penuh keyakinan. Hal yang pertama, karena Tuhan tahu, atau Allah tahu penderitaan kita. Tuhan tahu segala keluh kesah kita, Tuhan tahu segala penderitaan kita, pergumulan kita. Dan percayalah apa yang kita doakan, jeritan hati kita, Tuhan dengar kok. Tuhan dengar. Tuhan perhatikan kita dengan sungguh-sungguh. Ini yang pertama. Dan hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tolong kita yakini, tolong kita sadari, Tuhan merencanakan sesuatu yang baik. Rancangan Tuhan itu selalu baik. Meskipun yang kelihatan di depan kita seringkali kelihatannya nggak bagus. Tapi percayalah, Tuhan selalu merancangkan sesuatu yang baik. Sama halnya seperti kita orang tua, kita nyuruh anak-anak kita belajar. Buat kita baik. Tapi di mata anak-anak, lagi asik main game, disuruh belajar, itu adalah masalah. Betul tidak? Anak-anak nggak suka. Percayalah, Tuhan merancangkan sesuatu yang baik. Dan hal yang ketiga yang perlu kita sadari, Tuhan kenal siapa kita. Kalau Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidupmu, Tuhan tahu kemampuan, Tuhan tahu kekuatan, Tuhan tahu kekuatan kita, Tuhan tahu segala keterbatasan kita. Amin. Dan yang keempat, ketika kita diizinkan ngalamin masalah itu, ketika kita diizinkan mengalami padang gurun kita, yakini, imani Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Waktu kita ngadepin masalah, Tuhan tahu bagaimana memperlengkapi kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan yang kelima, yakini, imani, Tuhan sanggup untuk menolong kita. Kuasanya Tuhan nggak pernah berubah. Mujizatnya Tuhan masih terjadi sampai detik ini. Yakini, imani, Tuhan sanggup untuk menolong kita. Biarlah 5 hal ini boleh menjadi rema, boleh menjadi berkat, kekuatan bagi setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur padamu kalau kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu di siang hari ini. Apapun padang gurun yang kami hadapi, apapun pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang sanggup untuk menolong kami. Mukjizat-Mu, kuasa-Mu tidak pernah berubah ya Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kami terus bersandar kepada Tuhan. Kami terus berharap kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami boleh menyaksikan kemenangan demi kemenangan, mukjizat demi mukjizat terjadi dalam hidup kami. Berkati Tuhan setiap anak-Mu yang ada di persekutuan ini, berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan, pelayanan, usaha mereka, apapun yang mereka lakukan, Engkau yang membuat segalanya berhasil. Dan
Dan biarlah Tuhan ketika kami diizinkan untuk menghadapi masalah-masalah kami, Tuhan yang terus menuntun kami, Tuhan yang terus menopang kami. Inilah doa ucapan syukur dan kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati semua. Puji Tuhan.